Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, mahasiswa baru STK IPB GRI Jombang. Selamat bergabung bersama kami pada kampus kebanggaan, kampus prestasi, dan kampus harapan. Disinilah Anda akan berproses untuk menggapai mimpi-mimpi saudara. Berbahagialah dengan apa yang sudah Anda capai hari ini. Dan siapkan diri Anda untuk meraih segala prestasi bersama kampus kita tercinta. Saya doakan Anda semua kerasan dan mendapat kebahagiaan selama menempuh pendidikan di kampus kita tercinta. Perkenalkan, saya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nama saya adalah Dr. Happy Hima Puspitasari, SHMH. Pada hari ini, saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi mengenai bahaya bullying, pencegahan tindakan asusila, dan kekerasan seksual. Saya akan share screen. Teman-teman mahasiswa baru, saya harapkan Anda semua memperhatikan materi saya berikan dan bisa memberikan masukan Anda atau pendapat Anda pada forum. Atau kalau Anda ada kepentingan yang lebih dalam, saya bersedia dihubungi dengan WA. Saya akan mencantumkan WA saya nanti. Oke, saya share screen dulu. Apakah sudah nampak? Oke. Materi kita adalah pencegahan terhadap perbuatan asusila, perundungan, dan kekerasan seksual. Nama saya adalah, seperti saya sebutkan tadi, Dr. Happy Hima Puspitasari, SHMH. Nomor telepon saya, Anda boleh pajangkan, adalah 0822 33 45 6463. Kita mulai. Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Menurut Widianto 2014. Menurut KBBI, asusila adalah A, ini berarti tidak, susila adalah tingkah laku. Asusila berarti tidak baik tingkah lakunya. Saya besarkan. Perbuatan asusila sesuai dengan ketentuan KUH pidana bahwa tindak pidana kesusilaan merupakan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan. Yang mengatur itu adalah pada pasal 281 sampai dengan 303. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak sekali terjadi pada masyarakat. Semakin maraknya kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan kesusilaan. Ini pendapat dari Leiden Marpaung 1996. Kita masuk pada anti perundungan. Salah satu dari tindakan asusila. Anti perundungan kita sebut juga sebagai bullying. Pengertian dari perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, maupun tertekan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang sudah merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain terhadapnya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misal tawuran, intimidasi, pengeroyokan, dan pembunuhan. Sebagai benih kekerasan, bila perundungan bisa ditekan, maka kekerasan akan lebih dapat ditekan lagi. Menurut beberapa ahli, perundungan adalah
mengintimidasi, memaksa seseorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental, emosional, melalui pelecehan dan penyerangan. Ini pendapat dari Sarwirini. Kemudian ada di dalam Kemdikbud nomor 82 tahun 2015 dan Kemdikbud tahun 2018 bahwa perundungan itu atau bullying merupakan salah satu tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan berupa mengganggu, mengusik secara terus-menerus atau menyusahkan. Perundungan ini dapat berakibat tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada pelaku, guru, dan orang tua. Pada Kemdikbud 2018, lebih dikelompokkan lagi, yaitu bahwa perundungan merupakan perilaku tidak menyenangkan dari seseorang ataupun kelompok, baik secara verbal, fisik, maupun sosial, yang membuat seseorang itu merasa tak nyaman hingga tertekan. Menurut Ken Rigby, perundungan adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang. Ini agak menakutkan ya, kalau saya rasa, bahwa orang merasa senang ketika dia menyakiti orang lain. Jenis-jenis perundungan. Ada beberapa jenis perundungan. Pertama adalah perundungan fisik. Kalau ini ada di sini ada judul adalah bahwa perundungan ini biasanya terjadi pergaulan anak, ya memang. Anak di sini sebenarnya bisa dikategorikan anak itu adalah bukan orang dewasa. Sehingga di undang-undang anak itu ada 3 bagian, yaitu pertama dia mungkin di bawah 12 tahun, kemudian di bawah 18 tahun, dan di atas 18 itu bisa dianggap sebagai orang dewasa. Tetapi ketika dihadapkan dengan istilahnya hukum perdata, ada juga yang menyatakan bahwa batas usia anak adalah sampai dengan 21 tahun atau sudah menikah. Nah, ini. Jadi sampai mahasiswa pun ada kemungkinan Anda masih disebut sebagai anak. Perundungan fisik, yaitu tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha untuk mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki oleh pelaku. Di antaranya adalah menendang, memukul, meninju, menampar, mendorong, dan serangan fisik lainnya. Bullying ini biasanya lebih mudah dikenali, karena biasanya tampak, ada akibat, ada luka, dan lain sebagainya. Kemudian bullying verbal. Bullying verbal ini merupakan jenis perundungan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, sebutan atau panggilan yang menghina. Pelaku perundungan ini akan terus melakukan penghinaan untuk meremehkan, merendahkan, dan melukai orang lain. Kemudian ada agresi relasional, yaitu perundungan yang dilakukan secara emosional dan kerap luput dari perhatian orang tua atau guru, padahal ini tidak kalah berbahaya. Dalam agresi relasional ini, biasanya pelaku akan berusaha menyakiti korban dengan menyabotase status sosial mereka. Caranya adalah dengan mengasingkan korban dari kelompok, menyebarkan gosip atau fitnah. Pelaku berusaha menaikkan kedudukan sosial dirinya sendiri dengan mengendalikan atau mengintimidasi korban. Mengintimidasi korban ya, maksud saya. Nah, ini biasanya kan tidak nampak. Kalau diasingkan kan sering kali ya, kalau ada anak-anak itu sering kali dia biasanya tidak ditemani kan gitu ya, tidak dibolong kan gitu ya. Kemudian yang sebar gosip atau fitnah, nah ini lebih lagi, fitnah lebih kejam dari membunuh, itu sudah ada itu ya. Bahkan di agama Islam, agama yang saya anut itu juga ada. Saya rasa semuanya karena dengan fitnah itu bisa menyebabkan seseorang istilahnya dianggap melakukan sesuatu padahal belum tentu. Lah ini kadang sangat berbahaya. Selain itu juga menaikkan kedudukan sosialnya dari pelaku. Ini kemungkinan besar adalah seperti halnya ketika seseorang itu dia kalau di online mungkin atau di media maya itu adalah apa istilahnya ya,
apa istilahnya, dia berusaha untuk membaik-baikkan dirinya sendiri, tetapi dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Nah, ini yang bahaya. Kemudian yang keempat, ya ini yang sekarang ini lagi booming ya, cyberbullying, yaitu tindakan perundungan yang terjadi secara online di dunia maya. Ini merupakan tindakan perundungan yang paling jarang disadari oleh orang tua atau guru. Pelaku melakukan perundungan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menarget korban melalui media online. Nah, ini banyak ya. Lanjut di sini, bahwa sebenarnya perundungan sendiri atau bullying itu sudah masuk dalam ranah perbuatan pidana. Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan bullying. Salah satunya adalah pasal 351, di mana bila bullying itu sudah ada kaitannya dengan tindakan penganiayaan. Pasal lain yang dalam Undang-Undang Dasar, dalam KUH Pidana yang berkaitan dengan bullying, yaitu mengenai kekerasan pada pasal 170, kemudian pasal 336 dan pasal 368. Pasal ini sering dikaitkan dengan kekerasan yang ada indikasi ancaman, ya, ada ancamannya. Tapi semua membutuhkan bukti ya. Karena seringkali ini kalau bullying itu kan ditutupi, atau kemudian si pelaku, antara korban dan pelaku itu sudah ancamannya itu dilakukan secara spontan langsung, sehingga tidak sempat untuk dibuktikan. Oleh sebab itu sangat sulit untuk diungkap. Nah, ini. Kemudian untuk yang terkait dengan online, media online, ini kita sudah punya undang-undang tentang ITE, yaitu Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak dapat mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian juga ada pada pasal 28-nya, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak ini menyebarkan informasi yang tujuannya untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu maupun antar kelompok berdasarkan atas ras, suku, agama, atau antar golongan. Nah, ini. Saya lanjutkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya ya di forum. Kan kita pakai Spada ya, kita pakai Spada STKI PPGRI Jombang, sehingga Anda akan mulai belajar untuk menggunakan pembelajaran melalui media Spada STKI PPGRI Jombang. Jadi nanti di situ monggo dimanfaatkan teman-teman baru mahasiswa STKI PPGRI Jombang mencoba melakukan aksi ya, atau Anda melakukan pembelajaran melalui media online, di mana nanti bisa memberikan pendapat, menanggapi apa yang sudah saya sampaikan melalui forum. Diskusi tentu saja ya. Oke, saya lanjutkan, yaitu kekerasan seksual. Nah, ini kayaknya senang agak kalau begini-begini ya biasanya. Anak-anak muda itu selalu cenderung untuk tertarik dengan hal-hal yang agak berbau apa ya istilahnya, seksual kan gitu ya. Ya ini. Tetapi di sini kita pada kondisi yang agak miris ya, karena ini adalah kekerasan seksual. Oke, pertama kita harus paham dulu apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, atau tindakan lain menyebabkan seseorang itu tidak mampu
memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Karena adanya ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan atau sebab lain. Yang akibatnya adalah penderitaan atau kesengsaraan terhadap korban secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, ataupun politik. Sehingga di sini kalau mahasiswa baru tentu tahu ya, pada pembelajaran biologi pasti ada bahwa seksual adalah pembedaan jenis kelamin, yaitu antara ada laki-laki dan ada perempuan, dan keduanya bisa melakukan perbuatan yang sebenarnya sudah diatur secara agama maupun negara, yaitu melakukan hubungan seksual. Artinya kan tahu ya, pertemuan sel kelamin jantan dan betina kan gitu ya kalau ini. Tapi ini pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah organ seksualnya, di mana ini memang seharusnya dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Tetapi ternyata beberapa melakukan pemaksaan-pemaksaan atau melakukan kekerasan ini tidak hanya dalam kondisi dia belum menikah, tapi juga ketika menikah pun itu bisa terjadi. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, jelas tidak boleh karena ada pemaksaan kehendak. Nah, ini terutama. Kemudian saya lanjutkan, ini kekerasan seksual ini karena berakibat sangat buruk yaitu terhadap korban. Nah, sebenarnya pada pelaku dan lingkungan sekitar ini juga akan terkena imbasnya bagi masyarakat luas, bahkan sampai negara. Oleh sebab itu sangat penting dan sangat mendesak sekali untuk disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, di mana rancangan undang-undangnya sampai sekarang masih terus diadakan perbaikan-perbaikan. Oke, ada dua catatan penting yang menjadi pembeda antara rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau pada penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ini bisa jadi bukan hanya kekerasan seksual, tetapi bisa juga kekerasan istilahnya fisik atau penelantaran kan gitu. Ini pada rumah tangga dan skupnya adalah pada rumah tangga saja. Tetapi pada penghapusan kekerasan seksual memang dikhususkan untuk perbuatan yang terkait dengan seksual, perbuatan terkait dengan kelamin, ya. Jadi ini sudah khusus. Kemudian ini tetapi istilahnya pelaku dan korban itu belum tentu dalam rumah tangga. Ini bisa secara umum. Nah, ini ya. Kemudian bedanya lagi dengan KUH pidana dan KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa, satu, perubahan konstruksi hukum yang menempatkan korban ini sebagai subjek untuk basis mengenali jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana, dan pentingnya perlindungan serta pemenuhan hak korban, serta pemidanaan terhadap pelaku. Nah, ini kadangkala hak korban itu seringkali dianggap sebagai korban yang biasa. Padahal kekerasan seksual itu beda dengan kejadian kejahatan yang lain. Apa perbedaannya? Karena ini menyangkut harga diri dan lebih pada perasaan ya. Jadi lebih pada perasaan. Selain dari psikis, fisik, tapi juga mental. Nah, ini yang paling penting. Kemudian kadangkala sistem pemidanaan itu tidak memihak pada korbannya, tapi lebih memihak kepada pelaku. Nah, mungkin nanti yang kita akan bicara bisa ketika kita bicarakan tentang victim blaming, atau artinya bahwa salah satu penyebab dari terjadinya kejadian itu adalah dari ulah korban. Nah, ini harusnya dirubah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, perubahan sistem hukum, khususnya hukum acara, termasuk pembuktian, yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban untuk mendapatkan akses keadilan. Ya,
biasanya korban itu akan kesulitan untuk melakukan apa ya istilahnya penuntutan karena proses pembuktian. Bagaimana kekerasan seksual itu bukti-buktinya tidak sama dengan ketika melakukan pencurian, gitu ya. Tidak sama dengan ketika seseorang melakukan pembunuhan. Mohon maaf. Biasanya pelaku dan korban ini tentunya ketika kejadian itu berlangsung kan gitu ya, tidak ada saksi, kemudian mau dibuktikan seperti apa kan gitu ya, ada visum memang, tetapi kadangkala hal ini terjadi seringkali, berkali-kali, sehingga visum pun ini hanya pada saat itu, hanya pada saat ketika ditemukan, nah gitu nih. Tetapi sebelum-sebelumnya ketika kejadian-kejadian sudah ada sebelumnya itu sangat sulit untuk dibuktikan. Nah ini dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini diharapkan korban akan juga memperoleh kesempatan untuk bercerita. Artinya bahwa cerita korban ini juga bisa menjadikan bukti. Nah, ini biasanya kan enggak boleh kan. Ini harusnya boleh karena memang yang terkait langsung yang menjadi saksi itu juga korban, saksi korban. Saksi yang lainnya bahkan tidak ada dan saksi pelaku. Nah, seringkali kalau pelaku kan banyak enggak ngakunya. Nah, ini yang harus dibuktikan. Kemudian ketika akibat ini yang terdalam adalah kehamilan di luar kehendak dari seorang ibu atau wanita atau perempuan, inilah yang menjadi mungkin selain malu ya tentu saja mental ini semua psikis, tapi ini ada akibat yang juga menjadi sesuatu yang sangat berat bagi korban, yaitu ketika dia kemudian hamil. Kehamilan ini tentunya akan membawa dampak yang sangat sangat luas, sangat lama dan sangat mempengaruhi kehidupan korban selanjutnya sampai selama-lamanya. Nah, ini tidak bisa dianggap remeh. Jadi inilah yang harus juga diperhitungkan. Ketika kemudian harus melakukan tes DNA pun ini juga mahal sekali. Nah, ini belum tentu kita bisa. Nah, yang demikian, kadang syaratnya untuk melakukan tes DNA sangat sulit. Nah, ini lagi yang menjadi permasalahan. Saya lanjutkan di sini. Bentuk kekerasan seksual yang dirumuskan dalam RUU PKS ada 9 jenis, yaitu pertama, pelecehan seksual, kemudian eksploitasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan melakukan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Jadi ada 9 ya, semuanya menakutkan ya. Tapi ini ada. Kita tidak bisa menutupnya bahwa ini ada. Dampak kekerasan seksual ini yang penting sekali bagi kita ketahui bersama bahwa terhadap korban sangat buruk, yaitu merusak masa depan korban baik secara fisik maupun psikis. Korban sangat membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, harus. Tujuan dari RUU PKS ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, kemudian, tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan, sebentar ya, ini agak tidak jelas. Saya skip dulu. Oke, mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan. Nah, ini korporasi ini tempat bekerja, kemudian lingkungan sekolah, kemudian lingkungan segala untuk lingkungan ekosistem mungkin yang masyarakat ya, kemudian perkumpulan, jadi korporasi ini adalah lembaga yang terkait dengan masyarakat. Lanjut di sini, kembalikan peran pemerintah. Apa saja peran pemerintah? Yang pertama, membuat satgas khusus untuk penanganan yang tetap standby untuk menangani pelaporan dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
Kemudian tetap disediakan dan disiagakan rumah aman. Ini memang untuk ini ya. Untuk korban yang harus dipisahkan sementara waktu dari pelaku. Kadangkala korban ini memang dalam posisi dia ini anggota keluarga. Nah, di mana pelakunya adalah salah satu dari keluarga korban sendiri. Ini tentu sangat berat. Kemudian atau dia itu bagian dari suatu komunitas yang memang dia berlindung di situ. Nah, ini lebih lagi. Dia berlindung tapi malah dia dicelakai. Segera mensahkan RUU penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi para korban. Memang kajiannya undang-undang ini penghapusan kekerasan seksual ini berfokus pada korban. Nah, ini ya, tempat yang aman dan bebas dari perundungan dan kekerasan seksual ini memang terkait dengan sistem kebijakan. Kebijakan artinya ini peraturan, ya, jadi tidak bisa lepas. Kemudian upaya pencegahan, apa saja upaya bisa kita lakukan? Upaya berkelanjutan, nah ini khusus ya, karena kita di dalam kampus ini salah satu memang ini tidak lepas bahwa penjenengan mahasiswa ini juga bisa menjadi korban, bahkan bisa menjadi pelaku. Nah ini, oleh sebab itu ini harus benar-benar Anda pahami bahwa kita berupaya untuk melakukan pencegahan itu karena ini merusak tataran kehidupan manusia, tataran moral, tataran etika semuanya. Upaya berkelanjutan oleh masyarakat kampus untuk peduli dan berkomitmen menciptakan suasana kampus yang aman dengan menerapkan sistem kebijakan program anti perundungan dan anti kekerasan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai budaya kampus masing-masing secara nasional. Ini akan masuk dalam setiap kegiatan mahasiswa. Bagaimana perwujudannya? Nah, ini bisa macam-macam. Ini salah satu dua contoh ya, mungkin mahasiswa berkampanye anti perundungan lewat panjat tebing. Nah, jadi mahasiswa panjat tebing ini di sini kemudian dia mengibarkan bendera anti perundungan. Nah, ini salah satu. Mungkin kita akan mengadakan yang lain-lain lagi. Demikian ya. Banyak mungkin yang bisa Anda lakukan. Hai mahasiswa baru, bahwa kampus kita ini adalah kampus yang sangat ramai, artinya kegiatan mahasiswa adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Kami Sivitas Akademi Kampus selalu saling mendukung, kita selalu bekerja sama, dan banyak segi dari kegiatan ini yang dapat Anda explore untuk bisa merealisasikan mimpi-mimpi Anda ke arah yang lebih baik dan lebih baik, gitu ya. Nah, ini juga komitmen dari pemerintah, yaitu Kemdikbud ini menyiapkan permen pencegahan, ini peraturan menteri ya, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Demikian. Nah, ini ya, kasus kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ini terus bermunculan. Seringkali kasusnya tidak tertangani dengan baik atau bahkan tidak terungkap hanya demi menjaga nama baik kampus-kampus tersebut. Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan bahwa pemerintah ini berkomitmen tinggi untuk menciptakan kondisi kampus yang aman, nyaman, dan juga sehat. Dan ini harus kita dukung. Kampus kita juga harus melakukan hal tersebut. Dan ini tidak bisa kita lakukan jika terutama pada mahasiswa ini tidak melakukan itu juga. Jadi kita semua harus bekerja sama sebagai Sivitas Akademika Kampus untuk menciptakan kondisi kampus yang aman, nyaman, dan juga sehat. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini akan memberikan manfaat, akan mengingatkan kita untuk selalu menjaga diri kita, lingkungan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, untuk jangan sampai mengenal atau bahkan jangan sampai terjadi perundungan maupun kekerasan seksual maupun tindakan asusila. Kita harus mencegah, kita harus berupaya pada diri kita untuk tidak melakukan say no, kalau biasanya say no to drug, kita sekarang say no to bullying, say no to kekerasan seksual. Kita harus menjadi manusia-manusia yang
Pancasila ya, manusia yang selalu mengingat kepada bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang nanti akan kembali kepada Tuhan dan kita akan dimintai setiap pertanggungjawaban dari perbuatan kita. Kemudian kita juga tahu bahwa kita ini hidup bermasyarakat, kita tidak kalau kita menyakiti orang lain tentunya kita sendiri juga tidak disakiti ya. Jadi itu harus diingat. Terima kasih teman-teman. Selamat Anda telah bergabung dengan kami. Manfaatkan kesempatan ini dan sukses selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.